Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara yang sedang lagi di mobil lagi dan masih ngerekam pakai handphone karena biar cepet di-upload. Gila, gue bersemangat sekali ya gak sih? Yalah, karena ini udah telat, udah hari Kamis dan baru direkam malam-malam. Dan ini baru direkam loh, belum di-uploadnya, gitulah, biasalah. Kehidupan konten kreasi. Suka lagi sibuk di mana, jadi yang ini ada yang keteteran. Sans. Gimana 2022-nya? Sudah memasuki pertengahan bulan Januari. Sudah tanggal 13. Ya nggak sih? Kalau Anda ingin memulai tahun ini dengan sesuai raja, berarti Januari nih saatnya berkenalan denganmu. Gue baru dengarkan rekaman hasil podcast minggu lalu pakai handphone. Sebenarnya agak kecil suaranya ya. Apalagi kalau yang di mana di mobil, kayaknya harus dideketin biar jelas banget nih lagi dideketin ya. Cuman harus pantesan kalau konten kreator di TikTok tuh suka earphone-nya bagian mic-nya disolatip ke mulut biar kedengerannya kayak gini nih gua. Tapi nggak apa-apa lah ya. Podcast Biar Legaku ini kan sudah tahun ke berapa nih berarti? 2019 ya gua bikin ya. 19 April, 2020 April, 21 April. Memasuki tahun ketiga loh, bro. Gokil. Ini udah tahun ketiga. Pendengarku pasti sudah kuat menghadapi audio kurang bagus, suara kecil, upload telat. Followerku sudah pada tabah menjalani harusnya sih. Podcast 3 tahun kok gak ada peningkatan. Mikrofonnya masih gitu-gitu aja. Audionya, kualitas audionya. Ya beginilah bro. Ini untuk membuktikan bahwa progres tuh gak perlu ada. Yang penting tuh konsistensi. Gue konsisten loh masih, ya gak? Gitulah. Gue bahas apa ya? Gue udah lama gak nyatet nih. Lo ngerasa gak di masa sosmed ini ya, di masa sosmed banyak video-video pendek kayak TikTok gitu-gitu kan sekarang lagi zamannya video-video pendek, Reels, Shorts, attention span kita menurun gak sih? Kayak nonton video YouTube yang biasa normal 10 menit jadi males nonton lama-lama. Pengennya nonton TikTok yang cepat gitu kan, 30 detik, 60 detik. Walaupun anehnya sekarang TikTok jadi 3 menit. Dan bahkan gue dengar TikTok mau bisa 8 menit. TikTok jadi bisa lama, aneh ya. Padahal aplikasi lain lagi ngikutin TikTok nih. YouTube bikin Shorts, Instagram bikin Reels, bikin pendek. TikTok malah memperpanjang durasi videonya. Unik juga. Nah, kalau gue ngerasanya selain attention span kita jadi makin pendek gitu, kayak nggak bisa lama-lama lagi nonton video atau apa. Satu lagi adalah yang berasa kalau di gue jadi cepet lupa. Apa ya? Kayak misalkan gue udah tahu nih lagi bengong terus oh iya mau ngecek ini di handphone gitu. Tahu-tahu pas buka handphone gue jadi buka IG, jadi buka IG lama, scrolling, jadi lihat macam-macam,
Jadi lihat apa lupa. Terus handphone ditaruh lagi, terus enggak, tadinya kan gue mau buka ini ya, lupa. Ya nggak, di luar lupa kalau buka handphone, di dunia nyata pun jadi cepet lupa ngapa-ngapain. Naruh barang apa lupa. Gue bingung sih ini antara kita keseringan lihat handphone atau emang umur aja gue kali ya. Ternyata udah gue ngomongin handphone, nyalahin sosmed segala macam, ternyata gara-gara umur gue karena makin tua. Tapi enggak sih, gue yakin karena sosmed. Ya enggak? Gue ngobrol sama siapa waktu itu ya, gue ngobrol sama orang, dia juga merasain gitu soalnya. Jadi cepet lupa, jadi nggak apa ya, fokusnya tuh jadi gampang ke distract gitu kali ya. Gitu bro, gue merasa gitu sih. Kok jadi cepet lupa, cepet ini, apa karena sering pindah-pindah? Gue udah berusaha, kayak gue sering banget loh, misalnya gue mau ke ada acara jam 10 pagi gitu misalkan, gue udah bangun dari jam 8 atau jam 7 atau udah pagi lah, pokoknya gue udah bangun sangat early dan tidak akan terlambat gitu, udah pas sama waktunya, nggak akan buru-buru lah untuk mandi, siap-siap segala macam. Tapi yang gue lakukan bangun tidur adalah main-main HP. Apalagi kalau gue tahu tempatnya deket tujuan gue, main HP terus, misalnya jam 10 ya acara, sampai jam 9 lebih, bahkan menuju setengah 10 kadang-kadang. Udah di situ jadi buru-buru akhirnya. Aneh gue sama diri sendiri. Terus terpikir, nggak, besok nggak boleh gini lagi. Itu paginya, malamnya pun juga gitu, mau tidur. Misalnya udah mau tidurnya aja udah malam, setengah 12 gitu. Nah, cek HP dulu, kesana kemari. Tidur jam 2 atau setengah 3. Padahal harus bangun jam 9 gitu misalkan. Dengan dalih kayak, mau jam 1 nih. Tahu gak sih lu ada keinginan untuk mempaskan jam, ada nggak di lu? Mau tidur 11.34, tanggung lah. 12 jam 12.00 gue tidur, main scroll lihat konten TikTok terutama. Tahu-tahu udah jam 12:09. Terus nanggung 12:15 gue tidur. Tahu-tahu udah 12:24. Gitu terus sampai tahu-tahu udah jam 2:49. Anjing ya. Pagi udah tertunda-tunda karena buka-buka handphone. Malam juga tertunda-tunda mau tidur. Janji besok gak akan gini dah. Besok bangun diulang lagi. Kenapa jadi berkembang the urge to see our phone? Gue nggak mau ngomong hour kali ya, lu doang kali, gue nggak ngerasain. The urge apa sih, keinginan, the urge to see my phone, see the notification, reply the messages, see the timeline, see what's happening today, see who mentioned me, who comment on my post, who follow me, who DM me. Why? Apa ya?
Kadang udah mikir gitu, udah ini cuma ngecek chat atau yang penting-penting balas-balesin, udah habis itu udah bersiap gitu. Enggak, buka Twitter dulu, mention di Twitter, buka Instagram, siapa yang ini di Instagram. Padahal kan mention gak urgent, kecuali ada nelfon atau ada chat, iyalah urgent, harus dibalas atau apa. Kalau nggak ada yang urgent, why? Kenapa harus segera dicek notifikasinya? Nggak tahu gue juga. Kenapa harus? Gue udah ngomong lebih teriak-teriak dari biasanya loh nih, biar mic-nya jelas. Gila, gue pengen dihargain banget usahanya. Ya begitu. Ini perjalanan gue cukup panjang nih, yaitu dari Bintaro ke Bekasi. Jadi gue punya waktu banyak untuk ngoceh sendiri. You're all I did enough, getting number one. Anak TikTok banget kayak gue. Ya kayak gitu, pertama yang gue rasa bikin pikun, bikin cepet lupa, bukan pikun sih. Dulu kata guru gue waktu SD pikun tuh pikiran kuntet ya. Tuh, jadi bikin cepet lupa, bikin fokus gampang pecah-pecah. Untuk orang kayak gue yang dari awal emang susah fokus gitu ya, kadang gampang ke distract, dunia sosmed nih jadi bikin makin begitu. Kayaknya apalagi semenjak pandemi kali ya. Kayaknya nih, karena kan pandemi kita jadi lebih banyak di gadget kita. Either itu di tablet, di laptop, di handphone. Pandangan kita kan jadi lebih sering ke situ mulu, ya kan? Jadi gue merasanya pas pandemi sih kayaknya makin terikat dengan gadget kita. Jadi makin gitulah, makin cepet lupa. Gue di New Jimny aja kan jarang-jarang ya ketemu di jalan. Bukan sering gitu ketemu mobil Jimny baru di jalan. Ini gue di tol udah ketemu 2 Jimny baru. Lagi ada apa nih? Apakah lagi hari Jimny baru sedunia? Menurut lu COVID kapan sih kelarnya? Ya nggak usah di Indonesia lah, di dunia inilah. Di Indonesia deh. Karena di dunia ini kayaknya udah ada yang kelar ya. Udah ada yang kelar belum sih? Negara yang benar-benar udah 100% COVID free? Belum ada ya? Lagi Omicron, belum lagi bla 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 yang lain-lainnya.
Karena kayaknya udah puyeng aja gitu kita dengan ketidakpastian ini. Walaupun hidup, selalu gue bilang ya, hidup itu kan memang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di hidup ini kecuali mati. Tapi ditambah sudah hidup penuh dengan ketidakpastian, ditambah dengan per-covidan ini yang bikin ketidakpasti. Seperti acara gue tanggal 29 Januari nih, gue lagi deg-degan nih nunggu bisa nggak nih tayang off air. Katanya Wisma Atlet penuh lagi, saya dengar Wisma Atlet penuh lagi, yang kena covid nambah lagi. Itu walaupun orang-orang di Jakarta lah, atau di Jakarta sih kayaknya yang paling ketat prokes itu kan Jakarta ya. Karena saya lihat dari Bandung aja, nggak usah jauh-jauh, dari ibu kota Bandung yang sering gue datengin tahun 2020 pas lagi kencang-kencangnya, pas habis lebaran juga relatif cuek orang-orangnya. Di kota-kota lain, gue kemarin yang ada kerjaan ke pelosok Bogor, nggak ada yang pakai masker. Sebenarnya Jakarta yang paling paling siaga gitu, paling parno tuh Jakarta sebenarnya. Jadi kalau Jakarta aja yang paling parno, sekarang udah santai orang-orangnya, apalagi kota lain yang dari sebelumnya juga udah santai, kayaknya makin santai lagi. Karena kalau sekarang udah ya udah aja gitu orang-orang nih. Kalau di Jakarta gue lihat dengan per-covidan ini, ya udah, jalanan sudah sangat normal menurut gue ya. Menurut gue sih, yang gue rasakan, komuter gue yang biasa lalu lalang di Jakarta sudah sangat normal kondisinya, sangat normal. Tidak sepi lagi, sangat, itu tidak sepi. Mall biasa benar-benar pakai masker itu saat bergerak, saat berjalan. Kalau udah masuk restoran, buka. Bukan saat makan, saat lu udah duduk di restoran berarti udah saatnya buka masker. Mau pakai, makanan belum, kan ada yang bilang pakai buka masker saat makan doang. Enggak. Tapi saat udah duduk di restoran adalah saatnya sudah tidak ada COVID. Sudah aman. Walaupun gue masih melihat orang yang ke mall pakai masker double, medis dan masker kain. Tapi tetap aja gue nggak bisa bilang orang itu taat prokes, karena ya dia ke mall, berarti ya udah, dengan dia ke mall dia sudah tidak taat prokes nggak sih? Iya. Tapi kan bosan di rumah, iya bosan. Tapi ya nggak tahu lah. Kecuali untuk orang yang memang kerja di mall ya. Makanya ini kan belum kedengeran akan ada lockdown lagi kan, apa namanya, kok bukan lockdown, apa ya, PSBB gitu-gitu kan belum ada lagi nih, belum ada pengumuman. Paling cuma PPKM naik level ke level 2, tadinya level 1 kan, tapi level 2 pun naik ya kelihatannya biasa aja, nggak kayak dulu gitu. Padahal dulu baru ada kasus dikit aja langsung kan tutup segala macam. Sebenarnya kalau pemerintah mau nutup kayaknya bisa, cuma orang udah nggak ada yang gimana lagi ya, udah nggak ada yang panik lagi lah gitu kasarnya. Sekarang pun kalau ada yang kena COVID udah lebih tenang orang-orang, ya nggak?
Karena udah pada tahu, oh udah obatnya ini, oh ini, kelar. Beda sama dulu 2020. Atau pas gue kenal lah Desember 2020 tuh masih bingung tuh. Gue pun masih panik tuh kan, gimana nih obatnya, gimana dulu, gimana nih panas ini. Sekarang kayaknya orang kalau dengar orang kena covid, oh kena covid gitu, kayak udah ya udah aja gitu. Tentu gue tidak mengecilkan covid ini ya, tetap harus hati-hati, harus menaati protokol kesehatan. Cuma kita kan kerasa kan udah nggak bukan tidak seseram itu lagi. Orang-orang yang menyikapinya sudah nggak setakut dulu lagi menyikapinya gitu orang-orang. Udah lebih tenang lah, udah tahu kayaknya harus ngapain kalau kena. Tapi orang-orang yang swab tiap minggu masih ada. Gua aja nih jujur aja sudah lama tidak tes-tesan. Dulu padahal kayaknya tiap ada kerjaan apa pasti tes. Sekarang udah semakin santai, banyak kerjaan yang tidak mengharuskan tes. Gua nyapun sendiri sebagai pribadi nih ya. Gua sih jujur aja, gua juga udah lebih santai sekarang menghadapi kehidupan. Masker masih pakai tentu. Hand sanitizer gue udah nggak pernah bawa. Hand sanitizer. Makan di luar udah sering sekali. Keluar rumah sering sekali saya. Itu. Gue pribadi sih udah juga ya udahlah. Tapi kembali, ini masing-masing orang aja lakukan yang lu percaya, jangan memaksakan ke orang lain juga kalau emang kepercayaannya, maksudnya kalau lu sudah santai tapi ada temen lu yang prokes banget, ya udah biarin aja gitu, nggak usah dipaksa dia keluar atau dipaksa udah nggak apa-apa asal pakai masker 2. Ya kan keluar tetap ketemu orang, kalau logikanya tidak boleh keluar sama sekali gitu. Gitu. Apaan gitu tiba-tiba? Kalau ada orang yang prokes banget terus ngeliat temennya keluar ya udahlah gitu. Kalau lo tidak mau ganggu ya bilang aja gitu. Misalnya jangan ketemu dulu atau apa, lagi emang nggak mau masih prokes banget, ya udah saling tidak ya gitu deh. Paham kan maksud gue, Jeng? Kenapa marah? Untuk sekedar iklan, gue juga paling mungkin yang udah ngeliat gue nge-tweet atau story tadi, untuk yang punya TikTok dan belum follow Johannes Ture di TikTok, segeralah follow Johannes Ture untuk melihat video-videonya yang kayak tai dan sangat amazing. Gue ketawa mulu anjing. Tuh sekedar iklan. Nah, ya begitulah. Ke-covidan ini bikin udah tahun ketiga juga covid masuknya. Masuk tahun ketiga. Udah Maret 2020. Kan Maret 2020, Maret 2021, Maret 2020. Oh, ntar lagi baru masuk tahun kedua. Udah mau anniversary 2 tahun ya covid di Indonesia.
Makanya gue masih benar-benar bingung tahu nih bakal selesainya gimana sih COVID nih. Ada yang bilang kan kita akan hidup berdampingan, hidup berdampingan dengan COVID. Jadi ini akan menjadi just another flu, cenah mah. Tapi kalau ngelihat ada varian-varian baru ini kok kayak gimana gitu ya. Kayaknya bukan just another flu deh. Tetap berbahaya. Tapi kalau tetap berbahaya terus gimana selesainya? Gue tidak mengencourage orang untuk tidak prokes ya. Saya hanya ngomongin yang saya alami, yang fakta yang terjadi, dan ya emang udah every man for himself aja. Cuman ya nggak tahu, pengen cepet kelar, pengen COVID-nya, tapi kan harus bekerja juga, harus nyari duit juga, gimana caranya, bingung. Bingung sih, gue masih bener-bener gak kebayang selesainya gimana gitu, skenario selesainya nih COVID. Apa tau-tau pasien udah gak ada lagi yang kena COVID, terus yeay, kita udah bebas dari COVID misalnya ya. Ada pasien terakhir nih yang masih kena COVID di rumah sakit gitu, diobatin, sembuh, yeay, selesai COVID dari Indonesia. Apakah gitu endingnya? Karena gue ragu begitu. Karena nanti misalkan ada orang luar negeri datang, kan bisa bawa lagi, ya nggak? Kan begitu logikanya. Saya benar-benar nih kita tutup lockdown, benar-benar pelabuhan, bandara tutup total. Gak ada lagi yang datang, yang masuk dari luar. Terus prokes ketat. Terus beres nih, yeay, beres, selesai. Apakah gak akan datang lagi? Ini aja ada Delta, ada Omicron, ada apa. Kayak gitu. Tapi kalau nggak akan selesai, misalkan bener kayak flu biasa aja, ya tetap mematikan. Gimana selesainya? Bingung gue. Nggak, sama sekali gue tidak ada bayangan di otak ini akan selesainya, skenario selesainya tuh gimana gitu. Sebenarnya paling mungkin kan gitu kan. Semua udah divaksin, semua udah kebal lah gitu, terus jadi udah kalau kena juga ya udah cepat sembuh, akan cepat sembuhnya gitu. Karena semakin panjang pandemi, walaupun pandemi panjang pun bukan kemauan pemerintah ya, tapi semakin panjang pandemi semakin apa ya, kalau menurut gue nih ya, semakin orang jadi curiga ini COVID beneran gak sih gitu, apa dipanjang-panjangin. Kenapa menurut gue begitu? Karena gini, vaksin kita udah 2 kali, masker tetap pakai, udah vaksin 2 kali harus booster.
tambah lagi. Udah booster pun tetap harus pakai masker. Kayak gitu. Wajar jadinya kalau menurut gue, jadi ada golongan-golongan pihak-pihak yang merasa ini bener nggak sih, ini apa gue dimain-mainin doang nih, suruh udah vaksin booster apa segala macam gitu loh. Jadi is it a joke or is it real? Gue jadi sangat mewajarkan ada orang-orang yang jadinya skeptis terhadap semua ini, karena jadi kelihatannya memang kayak dipanjang-panjangin lah gitu kasarnya. Itu kelihatannya. Tadinya malah booster berbayar kan, tapi ternyata jadi udah gratis. Sama kayak vaksin, waktu awal-awal info-info mau ada vaksin kan sempat dibilangnya vaksin bayar, tapi akhirnya gratis. Cuma ya itu, jangan sampai orang-orang menjadi skeptis gitu karena segala ketidakjelasan informasi dan ya itulah ketidak. Karena dari awal menurut gue itu sih, ya orang kita bebel juga ya, jelas orang-orang Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia pun mengakui. Tapi ya juga informasi simpang siur. Yes, aduh, jalan jelek banget. Iya benar, karena penyakitnya baru. Jadi semuanya juga masih belajar gitu, vaksinnya, pengobatannya, pencegahannya. Tapi kan karena sumber informasi itu kan banyak banget ya, lu tinggal one click away lu bisa dapet apapun yang lu mau gitu, entah bener entah salah, entah sumbernya dari siapa gitu. Makanya jadi mungkin puyeng pemerintah jadinya mau ngasih tahu yang benar, tapi yang benar juga masih belum tahu karena masih dipelajarin terus semuanya. Mau ngasih tahu yang benar juga orang juga bisa belajar sendiri. Akhirnya informasi banyak jadi kacau balau gitu, ada yang percaya gini percaya gitu. Ya gue kayaknya isinya bahas tentang COVID doang ya podcast gue. Ya namanya juga podcast biar lega, yang ada di otak gue aja. Gue keluarin dulu, jalannya jelek amat sih. Udah masuk Bekasi gue nih. Ya gue cuma keluarin yang ada di otak kan. Podcast biar lega namanya juga, mengeluarkan di otak saya biar lega. Jadi kalau bosen, udah berapa kali gue bahas soal COVID, udah sering juga sih pasti. Namanya juga masih masa-masa COVID, jadi ya maaf ya. Karena itu yang kepikiran gitu. Ini begini nih sampai kapan? Walaupun udah agak nggak peduli juga, cuma ya sampai kapan begini terus, ketidakpastian dan ke pandemian aneh ini. Ya semoga semua beres lah ya, sehat-sehat terus semuanya, nggak ada yang kena lagi, dan cepet kelar lah begini-beginian nih, biar nggak bingungin. Oke. Udah kali ya, ntar baca email ya kalau ada waktu. Kalau ada waktu, kalau udah santai gue bisa ngerekam lagi.
Kayaknya gue kalau rekam sambil nyetir tuh kan fokusnya kan di nyetir yang utama kan. Gue cuma ngomong-ngomong aja gitu tanpa perlu ngeliat apapun ya, tanpa perlu melepas fokus dari nyetir. Cuma karena emang fokus utama nyetir, jadi banyak diemnya gue ya, kayak kalau lagi fokus lihat jalan, lagi fokus apa, jadi bengong, diem, lupa nih, oh lagi ngerekam podcast ya. Ya gitulah. Oke. Sampai jumpa di part berikutnya membaca email. Saya mau matiin dulu. Bye. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari Sabtu malam. Baru dibikin, gila gue. Kenapa ya? Susah banget. Gue pengaturan waktu gue emang kacau sih. Oke, saya akan membaca email dari orang-orang kalian yang sudah mendengar dan ngirim email ke apa nama email gue? podcastbiarlega@gmail.com. Oke. podcastbiarlega@gmail.com. Bentar. Wait. Oke. podcastbiarlega@gmail.com. Ini terakhir. Oh ya. Terakhir email tanggal 17 Desember 2021 yang akan saya bacakan sekarang. Subjeknya, hidup itu random. Halo Bang, ini merupakan email kedua yang gue kirim ke podcast lo. Tapi kali ini gue kirim email ini untuk cerita tentang hal yang cukup mengganggu pikiran gue biar gue bisa lega. Sesuai dengan subjeknya, gue akan menceritakan 2 kejadian yang terjadi dalam hidup gue yang menurut gue sangat random sekali. Kejadian pertama ini terjadi tahun lalu, tepatnya 16 Mei 2020 kemarin. Jadi pada hari itu kakek gue secara mendadak meninggal. Tapi bukan karena COVID ya Bang. Padahal paginya beliau sempat mengunjungi toko orang tua gue dan bahkan siangnya masih sempat pergi ke luar kota untuk nganterin salah satu cucunya pulang. Pulang dari luar kota, beliau juga masih sempat untuk sepedaan sebentar. Terus pulang, mandi, dan habis mandi tiba-tiba sudah meninggal. Kayak wow, jujur aja gue yang dulu dengar kabar beliau meninggal sempat nggak percaya dan ngira kalau itu cuma orang iseng yang nelpon. Sampai akhirnya gue dapat kabar dari orang tua gue sendiri. Lanjut, kejadian kedua ini terjadi baru kemarin tanggal 16 Desember kemarin. Gue yang waktu itu masih di luar kota dapat kabar dari adik gue kalau om gue sudah nggak ada. Jujur awalnya gue kaget, gue kira dia bercanda, tapi dia nggak pernah seketerlaluan ini kalau bercanda. Tapi setelah gue konfirmasi dengan beberapa anggota keluarga lainnya, ternyata memang beneran sudah meninggal karena kecelakaan. Padahal beliau pada saat di IGD, beliau masih sempat berkomunikasi dengan mama gue dan menurut mama gue beliau tidak mengalami luka yang parah, hanya beberapa lecet di kaki dan badan bagian bawah. Tapi gak lama setelah itu beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Jujur asli di kedua kejadian itu reaksi gue cuma bisa speechless, kayak bingung mau bereaksi seperti apa. Karena ya ini kayak sebuah mimpi sih buat gue, kayak gimana ya Bang, gue bingung banget mau bereaksi seperti apa soalnya kedua kejadian ini sama-sama terjadi dengan cepat gitu. Dan selain itu sebelum kedua tragedi ini terjadi, entah kenapa gue selalu berada di posisi yang happy gitu. Kayak contoh sebelum kakek gue meninggal, itu gue lagi happy karena masih terbawa vibes ulang tahun gue. Dan sebelum om gue meninggal itu gue juga lagi happy karena gue lagi kumpul sama teman-teman. Gimana ya Bang, gue jadi ngerasa kayak random banget hidup gue, lagi happy-happy, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bisa dapat berita yang mengejutkan sekali kayak gitu. Itu aja sih Bang curhatan gue, sorry kalau panjang banget ya Bang, karena hal ini yang jadi keheranan gue dan gue mau keluarin biar lega. Thank you ya Bang udah mau ngeluangin waktu buat bacain cerita gue. Semoga Bang Gilang dan orang-orang yang disayang selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang sangat random ini. Hehehe. Sukses selalu ya Bang, terima kasih. Seperti yang gue bilang, hidup tuh belum tentu sampai besok sore. Ya gak? Jadi walaupun susah dan gue pun masih belajar, yaitu untuk selalu bersyukur, satu. Dan yang kedua adalah
live for today, itu yang menurut gue susah. Lu hidup buat hari ini, buat saat ini gitu. Susah tau. Pasti kita hidup nih sekarang aja, gue pasti mikirin besok gue mau ngapain ya, besok gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini besok. Akhirnya hidup kita penuh dengan besok gimana, ntar gimana, nggak, otak kita nggak fully present, nggak sepenuhnya ada di sini sekarang. Nih Gilang lagi ada nih sekarang, lagi baca email. Kadang otak bergerak kemana-mana gitu. Itu yang menurut gue susah banget sih untuk dilakukan gitu. Gimana kita ada di sekarang gitu, ada di hari ini, ada di saat ini, detik ini kita ngomong tuh ada gitu, bukan lagi mikirin hal-hal lain. Itulah. Jadi kalau kita bisa gitu, kita bisa live life to the fullest. Jadi insya Allah tidak ada yang di no regrets. Pengen sekali hidup no regrets gitu, nggak ada penyesalan. Susah sih, tapi semoga pada bisa. Tunggu. Oke, lanjut email berikutnya. Sebentar. Lah, kok nggak ada? Oh, salah. Email berikutnya tanggal 18 Desember, judul subjeknya 23 tahun. Halo Bang Gilbas, perkenalkan saya tidak usah disebut. Cuma pengen curhat mengenai umur keramat ini. BTW saya lulusan 2020 akhir dan sampai sekarang masih mencari kerja. Udah daftar sini, follow sosmed pencaker, disnaker. Pencaker tuh pencari kerja ya. Gue baru denger loh, pencaker disingkat. Biasanya kan loker gitu, lowongan kerja. Disnaker segala macam sampai kepala puyeng, tapi belum juga ada yang nyangkut. Sampai udah hopeless karena di satu sisi teman-teman yang lain udah kerja, walau honor di kelurahan. Hihi. Tapi kan minder karena udah ada kesibukan. Lah saya cuma gini-gini aja. Akhirnya dapat panggilan interview kerja jadi field collection. Ekspektasi seneng, akhirnya dapat kerja bisa punya penghasilan sendiri. Tapi bodohnya saya nggak tahu kalau field collection itu kolektor yang kerjanya di lapangan dari pagi sampai malam muter-muter ke rumah debitur, suruh bayar tagihan nunggak. Intinya debt collector kali ya. Setelah sebulan kerja, fisik saya nggak kuat dan mental drop gara-gara mau dibacok sama debitur. Kok gue ketawa tadi barusan, sorry. Gara-gara mau dibacok sama debitur, ya Allah. Nah gitu harus saya responnya. Karena saya suruh bayar tunggakan dan akhirnya saya ngajuin resign. Cuma sebulan kerja padahal nyari kerja hampir 8 bulan. Bukan gak bersyukur sih, cuma kalau kerjanya begitu Hercules juga ngeluh. Kenapa Hercules sih anjing? Ya kegiatan sekarang cuma kembali lihat sosmed, pas pencaker di snaker DLL untuk masukin email kerja lagi. Oh ya bang, kebetulan saya ikut di rumah kakak saya dalam kurung numpang. Jadi tiap pagi saya antar anaknya sekolah. Hitung-hitung balas jasa karena udah numpang, walau nggak ngaruh juga sih. Hahaha. Udah bang, segitu aja kalau kepanjangan dan kurang rapi. Maaf kalau kepanjangan dan kurang rapi ceritanya. Sehat selalu bang, sehat selalu juga. Gue tuh sebenarnya pengen so ngasih saran sebagai orang, tapi gini nih, gue sebenarnya nggak bukan nggak capable, nggak cocok buat ngasih saran ini karena satu, gue nggak pernah nyari kerja as in nyebarin CV interview DLL, gue belum pernah, dan gue juga nggak lulus kuliahnya. Jadi nggak, beda lah gitu. Tapi kalau gue boleh memberi saran daripada lu bingung kan, ngelakuin apa, cari kesibukan dulu, bikin aja segala macem. Gue nggak tahu itu lu kemana minatnya, tapi bikin aja apapun gitu. Nih dunia digital, gue mau kayak boomers di pemerintahan. Lu sebagai Gen Z dan milenial harus siap menyambut dunia digital, industri 4.0, metaverse, karena NFT. Maksudnya gini, bikin aja kayak, kalau gue bisa nyontohin stand up lah, gue dulu open mic ke komunitas, nyoba-nyoba, tidak ada ekspektasi apapun, hanya open mic aja, punya materi baru mau nyobain gitu, udah titik.
gue bikin podcast gini pun nggak ada ekspektasi apa-apa, dan lu lihat sendiri podcastnya gini gini aja, tapi membuka peluang gue dapat pernah nge-host podcast Bayu waktu itu, gue dapat kerjaan karena ada orangnya denger podcast gue kayak gitu. Jadi ngebuka pintu gue, bikin dulu lah kasarnya. uh, uh, gue nyoba-nyoba bikin YouTube ya, walaupun gak rajin, tapi YouTube mainan gue pernah ada yang masuk. Gue rajin-rajin nge-tweet soal Avoskin gitu, jadi kerja sama brandnya beneran. Maksud gue intinya adalah, gue tahu susah nyari kerja, susah mau S1 S2 susah, apalagi S1 gitu, apalagi yang lu bisa kalah sama yang SMK mungkin, susah lah segala macam. Tapi coba aja bikin, paling nggak di masa digital gini segala macam udah bisa lu pamerin kasarnya. Dalam tanda petik lu bisa mamer diri lu di sosial media gitu, di sosial media lu pamer gambar lu, pamer hasil video lu, pamer apapun yang lu kebisaan lu di sosmed. Lakukan, gunakan sosmed yang lu punya untuk memamerkan karya, mamerin apa yang lu suka, mamerin apa yang lu suka bikin, caper ke idola lu. Misalkan kayak sekarang lagi banyak nih yang bikin fan art gambar-gambar hoho hihi, dia mention gue, dia mention Bang Abdel, dia mention hohi, akhirnya gue lihat, bisa gue love, bisa gue repost, bisa gue apa-apain gitu. Siapa tahu itu jadi jalan lu, siapa tahu gue repost gambar lu terus tahu-tahu di follower gue atau yang siapapun yang lihat story gue, dia mungkin lagi nyari ilustrator atau apa, akhirnya jadi buka pintu rezeki kayak gitu sih. Di masa ini coba aja segala macam cara. I know it's hard, zaman lagi, apalagi lagi covid belum kelar beresnya, belum nggak jelas, susah segala macam, tapi coba aja, yuk let's go bareng-bareng. Gue juga nggak usah mikirin passion gue, aja nggak tahu sampai sekarang passion gue apa sebenarnya. Gue cuma lakuin aja udah, gue suka apa cobain kayak gitu. Oke, semangat terus semua para pencari kerja. Kemarin ada yang nge-tweet foto orang lagi nyari kerja, terus nyari kerja di negeri sendiri susah banget. Ya apalagi di negeri orang lain, gue nggak tahu itu apakah intensi untuk rezim atau untuk nyalahin pemerintah atau apa, tapi memang susah dari dulu, nggak pernah gampang kok. Kayak gitu, lu lihat orang yang sekarang udah sukses kan, lihat sekarang, lu nggak pernah lihat gimana susahnya gitu. Oke, intinya semangat terus, jangan diem sih, kalau saya boleh saran, bergeraklah terus gitu, bikin apa gitu. Alright. She said one day you leave this world behind, so live the life you will remember. My father told me when na. Lanjut email berikutnya, jangan sebut nama email. Oke. Culture Shock judulnya. 20 Desember. Ini kayaknya udah deh. Belum deh. Jangan sebut big thanks kalau udah. Halo bang, saya sudah baca email tadi, aku udah beli digital download. Ini kayaknya udah deh. Bit toilet. Yang dia toilet yang pipis bareng ibu-ibu, dia boker bareng ibu-ibu, itu yang di Borobudur, aneh banget ceritanya. Tapi ini udah di email di episode minggu lalu ya nggak sih? Oke. 23 Desember, agar greget. Gue malah nyebut. Ya itu gue tadi. Oke, salah. Generasi rusak subjeknya. Yoho Bang Gil, moga sehat dan sempat baca email ini. Saya huruf W, umur gak sampai 25. Mau tahu aja gimana pandangan Abang Gilang tentang relationship yang sedang aku jalanin. Singkatnya, aku habis dicampakkan sama orang yang hatiku sayangi setelah berhasil melalui LDR 3 tahun lebih. Kira-kira 6 tahun aku ngejalaninnya sama doi. Aku sih gak masalah sebenarnya. Jeleknya doi gak ngomong apa-apa, langsung menjauh gitu. Mana ada akrab sama keluarga lagi. BTW kata temanku, pacarnya yang sekarang perlu disumbangin skincare dekil gitu katanya. Pacarmu yang sekarang, pacarnya mantanmu. Kamu nih cowok cewek sih? Mana nih? Dekil kayaknya cowok sih. Dugaanku kamu cewek.
Jadi yang dekil tuh mantanmu cowok. Oke, lalu disinilah aku posisi males berelasi dan semacam kapok untuk setia dan berkomitmen. Nah, dalam proses menjomblo ini aku iseng main Tinder. Ketemu kawan lama sekerjaan dulu. Mulai deket, sering main bareng juga. Karena kali pertama aku ajak main, dianya mau. Jadi sering deh. Aku sih niatnya cuma asik-asikan aja. Malah sampai jauh. Cukup jauh deh. Nah, seru nih. Nah, ada momen dia ditembak orang. Aku dukung dong ketimbang sama aku yang gak karuan, serius juga kagak. Diterima deh tuh cowok jadian. Mereka, oh kamu cowok, salah. Diterima deh tuh cowok jadian mereka, tapi dalam tanda petik kegiatanku sama dia masih jalan. Gokil. Nah, di sini mulai tuh rada gimana gitu kalau ketemu pacarnya. Aku sih mau mundur gitu biar mereka tenang. Si dia malah ogah. Lebih seru sama aku katanya, anjing. Well, aku jadi kayak di film Jepang, NTR gitu. NTR apa ya? Night. Coba lanjut dulu, coba tahu gue nemu NTR. Menurut abang aku kudu gimana nih? Dijalanin sih asik, tapi kadang gak tega sama pacarnya. Tapi gue enjoy aja karena ada pelampiasan. Dia juga milih sama aku. BTW ini jadi kali pertama dalam tanda petik nakal. Dulu kala, ini pertama kali nakal. Dulu kala pas sekolah aku no lab parah. No lab tuh no life ya. Oke, makasih telah dibacain bang. Dan yang dengerin plus jomblo jangan asal tembak cewek cakep. PDKT dulu yang lama. Sialnya kena NTR lu. Apa sih NTR? Kayak FWB kali maksudnya NTR ya. Semua sehat selalu semua, teruslah berbangga diri, kalian hebat udah hidup di hari ini. Anjir. Benar. Seperti yang tadi saya baru bahas. Sudah hidup di hari ini. Anda luar biasa. Semoga yang bersangkutan kagak denger ini, amin. Menurut gue gimana ya? Aduh, susah sih kalau gue sih kan nggak peduli ya lu mau pacaran, mau FWB, mau apa. Tapi kalau ini kan ada pacarnya gitu, yang anda barengin ini nih, ada pacarnya gitu, gimana ya? Asa gimana gitu? Ya, kalau gue sih percaya karma ya, what goes around comes around lah. Karma jahat, karma baik itu adanya, nyata adanya bagi gue. Jadi gue takut kalau main-main begitu. Tapi kalau sepertinya Anda menikmati dan dia juga mau, tapi ya begitulah. Bingung saya. Oke. Intinya itu. Lanjut email berikutnya tanggal 28 Desember. Hai Kak Gilang, semoga sehat dan happy ya. Aku mau lanjutin cerita. Kalau Kak Gilang lupa, aku adalah salah satu orang yang terdampak PHK karena pandemi dari maskapai BUMN. Dalam setahun ini Uti dan Kakung meninggal dan juga aku udah 1 tahun belum dapat kerjaan baru. Kayaknya aku ingat. Tanggal 13 November 2021 kayaknya aku benar-benar baru bisa berpikir dengan otak jernih tentang gimana aku mau nyusun hidup ke depannya. Memang setelah pandemi ini aku jadi orang yang gak mau punya mimpi muluk-muluk karena takut kecewa. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ternyata gak ada salahnya loh buat punya mimpi. Yang penting kita ready for the worst condition aja. Akhirnya aku mutusin buat setahun ini aku akan manifest diri sendiri. I will take a step back to bounce higher. Dan kalau emang mimpi aku gak terwujud juga ya gak apa-apa. It's not only about achieving things anyway. Hehe. Pertanggal 6 Desember 2001, alhamdulillah aku kerja di tempat baru sebagai admisi di suatu sekolah. Sekarang juga aku ngisi waktu buat les bahasa asing supaya otak aku gak beku karena kelamaan gak mikir dan juga biar nambah-nambah pengetahuan baru. PR aku banyak sih buat ngejar mimpi ini, material dan imaterial. Semoga semua orang yang ada di posisi kayak aku gak cepet putus semangat dan bisa punya pikiran yang clear biar bisa jalanin hidup lebih baik lagi. Dan semua yang masih terpuruk sama kondisinya, nggak apa-apa bersedihlah, tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Karena kita harus kuat ngelewatin neraka-neraka di dunia sebelum kita hadapin neraka yang sesungguhnya. Jiah. Udah makasih ya Kak Gilang. Oh iya, aku belum cerita tentang ini ke siapapun. I'll keep it private from friends and family. Soalnya mereka mah kadang cuma kepo sama nyumbang komentar-komentar aneh. Pokoknya mimpi aku mau tinggal di luar negeri, meninggalkan sarang biawak ini. Kenapa sarang biawak sih? Yang spesifik, ingat doa harus spesifik. Jangan bilang mimpi mau tinggal di luar negeri. Ntar lu tinggal di Phnom Penh gimana? Atau lu tinggal di Irak gimana? Yang spesifik mimpi di Kanada,
di New Zealand ya nggak. Ya saya aminin doanya. Congrats for the new jobs. Semoga ya benar, semoga nggak beku lah. Siapa tahu ini buka jalan rezeki baru dan malah jalan karir baru, jalan hidup baru yang lebih oke, ya nggak. Semoga semua masih pada waras dan happy ya. I love you Kak Gilang. Celah I love you. Ini kalau di tweet nih kayak yang kemarin lagi tren I love you I love you. I love you dibalas Cia I love you. Oke. Email berikutnya no subject. Ini email terakhir kayaknya ya. Email 4 Januari. Wah, kita sudah masuk ke email Januari. Hai Kak, dalam kurung panggil aku Septi. Kenapa mesti dalam kurung? Aku mau cerita nih biar lega aja, soalnya sekarang hati ini lagi sesek banget. Hehe, lebay. Aku wanita 22 tahun. Di usia segini aku nyari cowok yang serius. Ceritanya aku deket sama cowok. Intinya aku baper. Kita temen tapi apa yang kita lakuin seperti pacaran. Dan beberapa cowok yang deketin aku pada mundur karena mereka tahu kedekatan aku ini. Saking deketnya kita, aku digosip mau serius nikah. Padahal setiap aku ditanya, aku selalu bilang gak ada rencana apa-apa karena deketnya kita hanya sekedar teman. Tapi mereka gak percaya. Lalu semakin kesini entah kenapa dia menghindar. Bahkan chat aku sampai gak di-read. Aku gak bisa apa-apa, hanya membiarkan semua perilaku dia. Bulan berganti bulan sampai pada akhirnya aku dengar dia punya pacar. Hati aku serasa pecah, sakit, sesak, dan intinya aku dideketin dan ditinggal begitu saja. Ghosting untuk istilah sekarang. Aku gak bisa terima semua perilaku dia, Kak. Aku bahkan sampai gak sadar nangis. Padahal aku selalu berusaha buat gak peduli sama dia. Aneh dia bersikap seolah gak terjadi apa-apa di antara kita. Padahal semua teman dia dan teman aku tahu tentang kedekatan kita. Sekarang ini mungkin aku suka tapi sekaligus benci. Sesak ketika melihat dia walau hanya hari jauh. Selalu tanpa sadar ingin nangis dan aku hanya berpura-pura biasa-biasa saja karena malu. Makasih sudah mau baca ini, minta saran dong Kak gimana sikap biar hal ini gak terulang dan gimana caranya agar aku bisa buka hati ke orang lain. Agak trauma soalnya aku juga bukan tipe orang yang gampang suka. Sekali lagi makasih, semoga Kakak dilimpahkan kesehatan selalu, amin. Aduh susah sih. Emang menurut gue cinta itu tuh suatu perasaan yang aneh banget gak sih di otak. Kayak emang otak tuh kayaknya ciptaan Tuhan yang paling luar biasa gitu. Kompleks banget dari hardware nih, ibaratnya otak tuh kan hardware kan, badan kita nih hardware, tapi softwarenya tuh kayak perasaan sedih, seneng, marah, anger, rasa halusinasi, rasa deja vu, rasa bisa mikir jauh ke depan, ide itu kan abstrak banget, ide terus imajinasi, fantasi itu kan software kita yang aneh banget. Begitupun cinta menurut gue aneh banget tau. Misalnya lo sama pacar lo nih, lo bisa satu hari lo pengen deket terus, pengen deketan, pengen pegangan tangan, tapi bisa dalam satu salah ngomong dikit tak lu kayak jijik sama nih orang, nggak mau bahkan bersentuhan, lu jangan sentuh gue dah kalau lagi marah-marahnya atau lagi sebel banget sama pasangan lu, ya nggak bisa kayak gitu kan, jangan sentuh gue. Besoknya mungkin berapa harinya pas udah baikan bisa pengen deketan lagi, pengen ngobrol terus, pengen ngabisin waktu bersama terus. Aneh banget kan cinta itu, bisa dengan mudahnya membolak-balik hati manusia. Celah ya gitulah. Tapi ya menurut gua kedepannya mungkin lo lebih hati-hati lagi, bukan lebih hati-hati, gimana ya, kalau lu takut sakit hati lagi, segera dipastikan, hey ini pacaran apa bukan, hey ini mau kemana arahnya, mau jadian gak gitu, segera pastikan. Atau yang kedua, kalau emang lu seneng dengan kondisi tanpa status gitu, ya udah jalanin tapi lower your expectation. Jangan banyak ngarep. Intinya semua sakit hati dan lainnya, intinya adalah semua permasalahan dunia itu ada di ekspektasi manusia. Ya, ekspektasi kita apa, yang muncul apa beda jadi sakit hati. Jadi intinya lower your expectation, ya. Atau bukan lower sih, sorry. Lebih tepatnya di manage ekspektasinya biar kalau gagal nggak gimana banget, kalau berhasil juga nggak gimana banget. Susah sih memang, tapi ya emang kayaknya itu sih jalan terbaik, ya nggak. Udah, thank you very much sudah meng-email ke saya ke podcastbiarlega@gmail.com. Terima kasih banyak sudah selalu mendengarkan walaupun selalu telat. BTW gue baru gue tuh kan jarang buka Spotify, maksudnya jarang ngeliat apa sih,
lihat-lihat stats ini gue lah, podcast gue tuh gimana performanya bla bla, juga sangat amat jarang. Terus gue baru iseng kemarin buka-buka podcast kan, podcast lain sih sebenarnya. Ternyata sekarang ada ratingnya, ada bintangnya ya, podcast dinilai sekarang. Dan gue ngecek podcast gue itu bintangnya 4,8 dari 38 orang. Jadi ada 38 orang yang ngevote podcast gue bintangnya 4,8. Thank you yang sudah ngevote. 4,8 masih oke lah. Tapi nggak bisa ngecek siapa aja. Oh, siapa tahu kalau gue dari podcaster for Spotify gue bisa cek. Gue mau ngecek dulu ya. Coba bentar. Ini gue udah buka halaman podcaster for Spotify nih. Gue pengen lihat siapa tahu ada ngasih bintang, ada komen-komennya nggak. Ternyata nggak ada ding. Audience. Nggak ada. Adik dengerin podcast gue dari Thailand. 5 besar negaranya Indonesia, US, Thailand, Taiwan, dan Singapura. Wih, mantap. Nggak ada yang ngasih bintang tuh apa gitu. Iya, kagak ada ternyata. Ya, terima kasih banyak yang udah ngasih bintang lah intinya. Yang sudah yang sudah dengerin, yang udah ngasih bintang, yang udah segala macam lah pokoknya. Thank you very much. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar rumah ataupun di rumah. Semoga cepat beres, sehat-sehat. Semoga lancar semua urusan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.